Lu tahu nggak? DM yang paling banyak gue terima dari awal akun ini ada sampai sekarang. Itu adalah tudingan bahwa akun Salmazing ini, adalah akun terlebay yang isinya cuman muji-muji Salma doang. Muji-muji Salma setinggi langit. Gue nggak tahu ya, yang mereka maksud terlebihan itu atau yang lebay itu yang bagian mananya. Seingat gue, semua konten gue terutama yang bahas Salma dari sisi musik, itu selalu berangkat dari fakta. Nah, hasilnya mungkin berbentuk opini. Kenapa? Karena target utama gue untuk konten-konten gue itu sebenarnya orang-orang di luar Salma ya. Maksudnya orang-orang yang belum kenal Salma ya. Makanya gue mencoba bikin banyak jenis konten. Misalkan ada YTTA yang konsepnya podcast. Tujuan gue adalah agar orang yang suka podcast itu bisa nyasar ke video gue dan dia jadi tahu Salma. Gue juga bikin apa kabar Salma yang konsepnya puisi. Gue bisa pasang hashtag puisi di situ. Tujuannya sama, biar menarik orang-orang yang biasanya suka nyari-nyari kata-kata, kutipan, puisi atau apapun itu bisa kenal dengan Salma. Nah, kenapa rata-rata konten gue itu bentuknya opini? Karena opini itu sesuatu yang bisa di-challenge. Orang yang membaca atau mendengar sebuah opini, itu mereka cenderung akan membandingkan opini itu dengan opininya sendiri. Disitulah celah gue untuk membuat orang ketarik gitu loh. Contohnya gini, misalkan di sebuah video gue bilang Salma itu hebat. Orang yang nonton video itu dan dia nggak tahu Salma, dia pasti penasaran dong. Siapa nih orang kok dibilang hebat? Dia pasti akan cari tahu, walaupun pada akhirnya dia nggak setuju dengan opini gue. At least dia cari tahu dengan Salma. Ngerti nggak maksudnya? Nah, perkara ada orang yang nggak terima gue menjabarkan semua kelebihan Salma di akun gue, ya itu masalah mereka. Ngapain nonton konten gue gitu. Dan bahkan gue berani bilang ya, bahwa Salma itu aslinya jauh lebih hebat lagi dari apa yang ada di konten-konten gue. Gue gak bilang gue paling ngerti musik. Pengetahuan gue tentang musik itu bisa dibilang pas-pasan. Tapi gue adalah orang yang suka baca terutama autobiografi atau biografi seniman atau musisi dunia. Sedikit banyak gue tau lah tipikal para seniman atau musisi dunia yang terkenal aja ya. Dan di hari pertama gue lihat Salma, by the way, gue pertama kali lihat Salma itu pas dia di audisi ya, yang dia bawain lagu sendiri. Dan gue langsung komen di situ. Gue nggak meramalkan dia akan menang idol ya, tapi gue komen di situ, gue bilang orang ini akan membawa banyak perubahan di idol dan industri musik Indonesia nanti. Gue nulis itu 10 bulan yang lalu di video itu. Mungkin sekarang udah nggak ada ya, karena akun gue yang waktu itu gue nulis komen itu di-ban sama YouTube gara-gara isu hak cipta dari RCTI waktu itu. Otomatis komen itu mungkin dihapus. Kenapa gue nulis gitu? Karena gue melihat hal yang sama yang ada pada diri Salma dengan beberapa musisi-musisi yang autobiografi atau biografinya pernah gue baca. Dan itu terbukti, dengan kemudian para juri pun bilang dia adalah benchmark baru di Indonesian Idol. Dan lu boleh pegang omongan gue ya, kalau kedepannya dia itu akan menciptakan banyak hal-hal baru, hal-hal yang unik, hal-hal yang berbeda lah. Dan ini sejalan dengan apa yang pernah ditulis sama majalah Rolling Stone versi Amerika ya, yang bilang bahwa penyanyi hebat itu bukan penyanyi yang viral, bukan penyanyi yang paling banyak albumnya kejual, bukan juga penyanyi yang soundnya paling banyak dipakai di TikTok, bukan. Tapi penyanyi yang mampu mengubah dunia dari suaranya. Tentu kalau kita bicara Salma, konteksnya belum dunia ya, tapi Indonesia. Dan mungkin nanti akan banyak juga orang yang bilang, dulu banyak kok juara ajang pencarian bakat yang sempat fenomenal, yang sempat bilang bakal jadi penyanyi top di Indonesia, tapi buktinya sekarang mereka nggak jadi apa-apa juga. Ya mungkin ada, tapi buat gua Salma itu beda. Gue agak susah ya buat neranginnya karena mungkin perbedaan literasi di antara kita. Tapi gue yakin 2, 3, atau 4 tahun lagi Salma akan jadi sesuatu. Jadi buat orang yang hari ini bilang konten-konten gue lebay yang isinya hanya puja-puji untuk Salma, gue cuma bisa bilang suatu saat lu bakal balik lagi ke konten gue, dimana lu ngakui bahwa Salma emang sehebat itu.